Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arfi Zaki dengan NIM 24092. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Langsung saja di topologi itu terdapat PCA, switch 1, router 1, dan PCB. Lalu terdapat tabel penyelamatan yang berisi interface, IP address, dan default gateway. Untuk tujuan latihan pertama itu men-setup topologi dan inisiasi perangkat. Untuk latihan kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas. Lalu latihan ketiga, menampilkan informasi perangkat. Langsung saja, di sini kita akan melakukan setup topologi dan inisiasi perangkat. Pertama, kita memasukkan perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama, satu router, yaitu Cisco 4221. Di sini 4221 tidak ada, ini menggunakan 4331. Lalu satu switch, yaitu yang 2960, lalu dua PC. Itu kita namakan tiap perangkatnya, yang pertama PC A, terus ini satu, satu, lalu satu, dan yang terakhir PC B. Langsung saja, seperti langkah pertama itu kabelkan jaringan mengikuti topologi. Kita akan menghubungkan setiap perangkat menggunakan kabel straight. Sesuai dengan topologi yang ada. Pertama dari PC A ke 0 ke 06. Lalu dari switch 1 dari 05 ke 01. Lalu dari router 00 ke PCB dan internet 0. Setelah itu nyalakan powerkan semua perangkat dalam topologi tersebut. PC A sudah di-on kan, PCB juga sudah on, dan router juga sudah on. Langkah kedua, inisiasi dan reload router dan switch. Kita akan menginisiasi dan mereload router dan switchnya. Kita mulai dari switch, caranya memakai enable, lalu kita lakukan terus, artinya baru reload. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Dan tinggal enter. Jadi sudah selesai di konfigurasi default. Lalu router sama tinggal 0. Habis itu kita tinggal enable, lalu masukkan terus akhir, lalu reload. Di sini loadingnya lumayan lama daripada switch untuk router. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah kita lakukan load dan router sudah masuk ke konfigurasi default. Masuk ke latihan kedua, yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah pertama, berikan informasi IP statik ke interface PC. Kita akan melakukan konfigurasi IP address, subnet max, dan default gateway pada PC A dan PC B. Menggunakan IP yang tersedia di tabel penyelamatan. Pertama ke PC A, ke desktop, IP configuration, masukkan IP yang tertera yaitu 192.168.1.3. Subnet max, lalu masukkan default gateway-nya,
yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita masukkan IP6-nya, itu 2.0.1, terus DB8, AD, terus 1, lalu 3 per 64. Lalu dipilih getulnya yaitu FE cos 80, 2 kali, lalu 1. PC A sudah dikonfigurasikan IP-nya, lanjut ke PC B, kita lakukan hal yang sama sesuai dengan IP yang ada di tabel penyelamatan. Pertama, IP PIN4-nya yaitu 192.168.0.3, lalu tipnya kelasnya, setelah itu masukkan IP, lalu masukkan default getulnya 192.168.0.1. Setelah itu kita masukkan IP PIN-nya yaitu 2001 DB8, lalu AD, setelah itu 3 per 64. Lalu masukkan default getulnya yaitu FE 81. PCB sudah selesai dikonfigurasikan IP-nya. Lanjut langkah selanjutnya yaitu pin PCB dari gondola Kementerian pada PC A. Kita akan mengipin dari PC A ke PC B. Pin 192.168.0.3. Ini merupakan pin Hasilnya pin tidak berhasil dan mengeluarkan ritusan up sebanyak 4 kali. Kenapa pin tidak berhasil? Dikarenakan router yang menghubungkan antara PC A dan PC B itu belum dikonfigurasikan. Jadi untuk supaya bisa pin antara PC A sama PC B, router harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Maka di langkah kedua kita akan mengkonfigurasikan router. Yang pertama kita buka konsol dari router, lalu kita enable, yaitu kita masuk ke configure, masuk ke modus configuration, configure, lalu kita memberikan nama untuk routernya, slam pakai. Lalu kita matikan DNS lookupnya dengan cara no IP domain lookup. Lalu kita memberikan kelas sebagai password terenkripsi privilege password. Caranya tinggal menggunakan enable secret, masukkan password kelas. Sudah, lalu selanjutnya berikan Cisco sebagai password konsol dan enable login. Kita masuk ke line konsol now. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu Cisco. Setelah itu kita login, login, lalu kita exit. Langkah selanjutnya yaitu berikan Cisco sebagai password GPU dan aktifkan login. Kita masuk ke line GPU, line tab, lalu kita masukkan password Cisco, lalu login. Setelah itu kita aktif.
Nah, lakukan enkripsi terhadap password laptop. Nah, caranya yaitu dengan cara service password encrypt. Nah, ini sudah selesai. Lalu buatlah suatu donat yang memperlihatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah. Kita menggunakan donat LLPD, kita bisa menggunakan pagar atau titik. Lalu kita masukkan kata-kata yang diinginkan. Melarang, mengakses, akses, melarang, tidak sah. Jangan lupa tutup dengan pagar. Enter. Setelah itu, konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Kita akan mengkonfigurasikan kedua interface yaitu G00 dan G001, serta kita akan membuat pakai.put di interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Jadi kita pertama ke G000 dulu, kita menggunakan interface, G000. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kita lakukan deskripsi dulu. Encryption, connection to, karena 00 itu terhubung ke PC B, maka PC B. Lalu kita masukkan IP address, yaitu 192.168.0.1, lalu 255.255.255, lalu kita masukkan IP pinnya. IP pin address, dimasukkan IP pinnya yaitu 2.1, IP8, 1 abit, lalu 1/4. Ini karena kita nanti IP pin address nanti RFA 80 1, dan berikan link lokal. Selesai kita lakukan shutdown. Kita sudah muncul seperti yang seperti ini, maka gigabit internet 00 itu sudah di step tepat. Tapi kita exit, lakukan hal yang sama pada yang 0001. Kita masuk ke interface interface jadi 001, itu kita lakukan description, connection, kalau ini terhubung ke switch, maka kita berikan masuknya yaitu S1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya. Itu untuk IP address-nya 192.168.1.1, lalu 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan IP pin-nya yaitu 200.8 AD terus 1 terus 1/6. Lalu kita masukkan lagi IP pin address RT 91 pilih
Setelah itu kita lakukan shutdown. Di sini di 0001 sudah tepat. Kalau enter, ini wajib. Sebenarnya sudah dikonfigurasikan. Lalu selanjutnya aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 Unicast routing. IPv6 Unicast routing. Enter. Lalu kita simpan running konfigurasinya. Kita exit terlebih dahulu. Kita copy run running config ke start config. Kita lakukan. Setelah ini kan kita melakukan set jam pada routernya. Kita set jam pada router sesuai dengan jam sekarang. Itu melakukan ya kita bisa mencari menggunakan tanda tanya di sini untuk melakukan set jamnya itu kita melakukan clock yaitu melalui the system clock. Kita melakukan clock offset 16 10 25. Lalu tanggal 14 Oktober 2125. Di sini clock sudah di set. Setelah itu kita akan melakukan ping PC B dari jendela panel A terhadap PC A seperti yang tekan tadi. Melakukan ping. Seharusnya ini akan berhasil dikarenakan routernya sudah kita konfigurasikan. Di sini pertama-tama itu pasti request and out karena ini pertama kali pingnya berhasil. Jika kita melakukan ping lagi, itu tidak ada request and out sama sekali. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Ping berhasil dikarenakan configuration router sudah selesai dikonfigurasi. Lalu langsung ke langkah ketiga. Dalam langkah ini ada akan mengkonfigurasi hostname interface VLAN 1 dan default nya. Kita masuk ke konsol dari suite. Kita angkat. Masuk konsol lalu enable. Setelah itu kita masuk ke mode configuration. Configure terminal. Setelah itu tentukan nama. Hostname S1. Lalu kita matikan IP DNS lookupnya menggunakannya IP domain. Setelah itu, kita konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch 1. Kita masuk ke interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address VLAN 1 sesuai dengan yang ada di tabel penyelamatan. Itu IP address 192.168.1.2. Lalu matchnya dengan data 255.255.2. Lalu kita lakukan shutdown dan VLAN 1 sudah di set off. Ini exit. Lalu kita akan memberikan default gateway-nya. Caranya itu IP default gateway. Lalu masukkan IP-nya itu 192.168.1.1. Enter. Oh, ada yang salah.
default. Sini default IP-nya sudah di set IP-nya. Lalu kita simpan running config. Terus sekarang simpan copy running open. Jadi di sini sudah disimpan, lalu masuk ke langkah keempat, pastikan konektivitas end-to-end. Kita akan melakukan ping dari PC A ke PC B dan dari S1 ke PC B. Kita lakukan dari PC A ke PC B, sebelumnya telah berhasil, lalu dari S1 ke PC B. Ping 92.168.3. Lakukan ping. Ini sukses dengan rate 80% 4/5. Karena masih awal, karena baru ngeping, baru satu kali ngeping. Jika ngeping kali lagi, maka nanti akan menjadi sukses rate 100% dan 5/5. Dan ngeping berhasil. Lalu latihan ketiga menampilkan informasi perangkat. Dalam latihan 3, Anda akan menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Langkah pertama, tampilkan tabel routing pada router. Menggunakan show IP route. Show IP. Nah, di sini sudah muncul, lalu jawab pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan kode jaringan yang terkoneksi secara langsung. Di sini menggunakan kode P connected. Lalu berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode P di dalam tabel routing? Itu ada 2. Jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode P? Jenis interface-nya itu juga Gig Ethernet 000 dan juga Gigabit Ethernet 001. Nomor 2, show IPv6. Ini untuk tampilan dari IPv6 router. Lalu yang kedua, tampilkan informasi interface pada router 1. Kita show IP interface 0, 0, 1. Ini untuk tampilannya dari IP interface 001. Dan jawab pertanyaan di bawah, apa status operasional dari interface 001? Status operasionalnya adalah up atau connected. Lalu apa alamat media akses kontrol dari interface 201? Itu melihat media akses kontrol atau MAC. Itu bisa dilakukan dengan cara show interface 201. Di sini bisa dilihat address is 00E0 937 KB02. Itu adalah media akses kontrolnya. Lalu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Dalam perintah ini, internet address itu ditampilkan dalam bentuk ping IP, yaitu 192.168.1.1. Lalu kita show IP IP-nya interface. Ini untuk IPv6 dari interface 201. Lalu langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Nomor 1, masukkan perintah show IP interface script. Show IP interface script. Di sini sudah ditampilkan, lalu masukkan show IPv6 interface script.
Di sini untuk tampilan dari IPv6-nya. Lalu tekan di switch yaitu show IP interface. Sini untuk dari switch pertanyaan, jika interface D001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Jadi jika di R1 di sini gigabyte internet 001 itu down, itu bisa menggunakan perintah thank you. Kita masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface-nya. Interface dari yang ingin kita lakukan menjadi up regional 01. Setelah itu kita lakukan down. Jika kita melakukan ini, nah, itu yang awalnya down itu menjadi up. Kita exit. Karena hanya dari awal 001 punya saya itu sudah up, maka tidak ada perubahan yang terjadi. Bisa kita lihat sel IP interface. Ini tidak ada perubahan yang terjadi. Lalu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface D001 pada router? Jika salah mengkonfigurasi interface D001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2, itu dapat mengalami tabrakan dengan switch. Karena pilihan dari switch di sini itu menggunakan IP yang sama, IP 192.168.1.2. Jadi jika D001 itu menggunakan yang terhubung ke switch itu menggunakan IP yang sama dengan pilihan yang ada di switch, maka akan terjadi tabrakan antar router dan switch. Seperti itu. Lalu ada tabel rangkuman interface router. Sekian tugas praktikum yang sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.